Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, mari belajar tematik bersama kelas 1 SDIT Bahana Mandiri. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 4, aku dan keluargaku, subtema 3, inilah keluarga besarku, pembelajaran 6. Nah, untuk materi kita hari ini, yang pertama bermain peran, yang kedua membandingkan panjang dan pendek suatu benda, yang ketiga memahami kegiatan bersama keluarga dalam beribadah. Nah anak-anak, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan tetap semangat. Berlibur di rumah paman. Wayan berlibur di rumah pamannya. Nyoman adalah sepupu Wayan. Mereka senang bermain bersama. Wayan, apakah kamu senang berlibur di sini? Senang sekali paman, di sini menyenangkan, masih banyak sawah dan kebun. Apa yang kalian lakukan tadi sore? Kami tadi pergi ke sawah, Bibi. Apa yang kalian lihat di sawah? Kami sedang melihat petani menanam padi, Ayah. Kami juga melihat petani sedang membajak sawah, Paman. Apakah kalian tahu makanan pokok masyarakat Indonesia? Nasi, Bibi. Benar, Wayan. Nasi merupakan beras yang sudah dimasak. Beras berasal dari padi. Liburan selanjutnya, Wayan ingin ke sini, Paman. Boleh, Wayan. Terima kasih, Paman. Sama-sama, Wayan. Nyoman senang bermain bersama Wayan. Sebagai saudara, kalian harus saling menyayangi. Tentu saja, Ibu. Baik, Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Ayu. Di sini Miss Ayu akan menjelaskan materi matematika tentang membandingkan panjang dan pendek benda. Nah, anak-anak perhatikan ya, di buku tematiknya pada halaman 112. Di sana ada pengukuran benda menggunakan cotton bud. Yang diukur adalah yaitu pensil. Nah, anak-anak, sekarang Miss Ayu punya 2 pensil dengan panjang yang berbeda. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini. Nah, pensil yang di atas memiliki panjang 1. Karena Miss Ayu tidak punya korek api, jadi Miss Ayu memakai lidi. Jadi ada 2 batang lidi. Pensil yang di bawah, hitung ya, 1, 2, 3. Nah, anak-anak sudah bisa melihat pensil manakah yang lebih panjang? Ya, betul. Jawabannya adalah pensil yang paling bawah karena ukurannya
3 batang lidi, dan pensil yang paling atas ukurannya adalah 2 batang lidi. Selanjutnya adalah kita lihat tali ini, tali yang ada di bawah A dan B. Mari kita ukur tali yang ada di atas menggunakan batang lidi. 1, 2. Karena angin nih. Oke. Kemudian kita hitung tali yang ada di bawah. Bagian B. 1, 2, 3. Anak-anak sudah bisa lihat ya, tali yang di bawah lebih lebih panjang daripada tali yang di atas. Karena apa? Tali yang di bawah ukurannya adalah 3 batang lidi, dan tali yang di atas bagian A adalah 2 batang lidi. Jadi deskripsinya adalah tali yang di bawah lebih panjang dari tali yang di atas, atau tali B lebih panjang dari tali A. Oke anak-anak, jika anak-anak sudah mempraktikkan di rumah, Miss Ayu harap kalian paham ya mengenai membandingkan panjang dan pendek suatu benda. Dan kalian bukan hanya bisa membandingkan lewat batang korek api, cotton bud atau lidi, akan tetapi bisa menggunakan hasta, depa, dan jengkal. Oke, hanya itu penjelasan Miss Ayu. Terima kasih. Hai teman-teman, yuk mari menentukan tinggi dan pendek benda berdasarkan gambar di halaman 116. Mari kita lihat gambar di samping. Ada gambar ayah, ibu, Santi, Anton, dan Rasti. Mereka memiliki tinggi masing-masing. Ya, ada perbedaan tinggi di sini. Di sini yang paling tinggi ayah, lalu setelah ayah ada ibu, Santi, Anton, dan Rasti. Nah, Rasti ini terpendek ya di keluarganya. Nah, sekarang anak-anak lihat di halaman 116 soal nomor 1. Ayah merupakan yang titik-titik dalam keluarga. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ya, kita lihat di gambarnya. Ya, di sini di gambarnya ayah merupakan yang tertinggi. Maka jawabannya adalah ayah merupakan yang tertinggi dalam keluarga ya. Karena sesuai dengan gambar, ayah merupakan yang paling tinggi. Nah, lanjut yang nomor 2 ya. Anak-anak lihat soal nomor 2 di halaman 116. Ibu lebih titik-titik daripada Santi. Nah, anak-anak lihat, ibu ini lebih apa daripada Santi? Lebih pendek atau lebih tinggi? Ya, betul sekali, yaitu lebih tinggi. Maka jawabannya adalah ibu lebih tinggi daripada Santi. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham sampai di sini? Nah, selanjutnya, yuk mari menentukan tinggi dan pendek benda di sekitar kita. Nah, lalu tulislah hasilnya pada tabel di halaman 117. Nah, ini anak-anak membandingkan tinggi dua benda ya di sekitar kita. Nah, sini anak-anak bisa dilihat contohnya di halaman 117 ada pohon benda pertamanya. Nah, benda keduanya yaitu pot bunga. Dan setelah diukur, ternyata pohon ini lebih tinggi daripada pot bunga. Nah, maka kita tulis di perbandingan tingginya yaitu pohon lebih tinggi daripada pot bunga. Seperti itu ya anak-anak.
Ya, anak-anak, sekarang kita masuk di subtema 3 pembelajaran ke-6 muatan PPKN, yaitu memahami kegiatan beribadah bersama keluarga. Nah, sebelumnya Miss mau tanya kepada anak-anak, apa sih itu beribadah? Nah, beribadah itu adalah taat kepada Allah ketika kita menjalankan semua perintah Allah dalam ajaran Islam. Nah, beribadah itu juga banyak macamnya, seperti contohnya ada beribadah sholat, beribadah puasa, beribadah mengaji. Nah, anak-anak tentunya sudah pernah ini ya melaksanakan ibadah tersebut, sholat bersama keluarga, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, mengaji juga pasti anak-anak pernah mengaji bersama keluarga, bersama ibu, ayah, kakak, adik, atau bersama teman-teman. Nah, sekarang di sini ada penjelasan tentang melaksanakan ibadah bersama keluarga, yaitu melaksanakan puasa. Coba anak-anak buka halaman 117. Di sini ada kegiatan ibadah keluarga Rasti. Pada bulan Ramadan, keluarga Rasti melaksanakan ibadah puasa. Nah, apa sih puasa? Puasa adalah menahan lapar dan haus serta hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan waktu puasa itu? Waktu puasa itu dimulai dari terbit sampai tenggelamnya matahari. Nah, ketika kita hendak melaksanakan puasa, kita harus melaksanakan sahur. Apa itu sahur? Ya, kegiatan makan yang dilakukan sebelum sholat subuh. Nah, jadi ibadah itu merupakan salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus rajin beribadah ya, Nak. Apa aja tadi contohnya beribadah? Ya, ada sholat, ada puasa, dan mengaji. Dan di halaman 118, ayo menuliskan pengalaman beribadah bersama keluarga. Nah, apakah kalian pernah beribadah bersama keluarga? Iya, pasti pernah ya. Nah, ibadah apa itu? Apakah ibadah sholat, puasa, atau mengaji? Nah, sekarang anak-anak boleh menuliskan pengalaman ketika anak-anak melaksanakan ibadah bersama keluarga di buku tulis. Oke? Selamat mengerjakan, Nak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time anak-anak, dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.